Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sehat semuanya ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat ya. Ngantuk nggak? Pada puasa? Puasa, Pak. Puasa ya, Puasa, Pak. alhamdulillah. Nuswantoro? Puasa nggak, Bu? Nuswantoro? Puasa, Pak. Alhamdulillah. Nggak sedang halangan ya? Enggak, Pak. Oke. Alhamdulillah sehat. Oke, video pembelajaran tentang istishab sudah saya sampaikan 2 hari atau 3 hari yang lalu. Sudah dicek ya? Baru sedikit, Pak. Hah? Lu gimana? Kan sudah berapa hari yang lalu ya? Baru dicek sekarang. Nanti begitu ditanya nggak tahu kamu. Oke. Sudah 2 hari yang lalu ini. Ya, tentang istishab sudah 2 hari yang lalu. Intinya istishab itu tentang memberlakukan hukum yang sudah ada sampai munculnya hukum baru. Ketentuan yang lama tetap dilanjutkan selagi tidak ada ketentuan baru yang merubahnya. Nah, intinya istishab itu. Oke. Sebelum saya lanjutkan, karena ini sudah saya sampaikan isinya melalui video, langsung aja. Kalau ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan. Ada yang belum jelas? Alfian, sudah cek videonya Alfian? Sudah, Pak. Sudah cek, Pak. Oke. Jelas semuanya, Alfian? Siap, sudah, Pak. Oke, jelas. Oke, berarti nanti tinggal ditanya ya. Arif. Arifa Pramadi, ya apa namanya? Iya, Pak. Arifa ya, bukan Arif ya. Sudah cek videonya Arifa? Baru dikit, Pak. Belum selesai. Sedikit. Oh, sudah 2 hari kok ya. Oke. Intan Anggita, sudah cek Intan? Oke, ada pertanyaan apa Abdul Rahim? Ini Abdul Rahim harus keluar cari sinyal ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Semuanya silahkan. Ada yang belum jelas? Kecuali sudah jelas semuanya. Sudah jelas semuanya ya? Oke. Kalau sudah jelas, sekarang saya yang tanya. Kalau begitu. Oke. Siapa ya? Siti Nur Khotijah. Ada Siti Nur Khotijah? Ada, Pak. Oke, Siti Nur Khotijah. Contohnya istishab apa Siti Nur Khotijah? Diaktifkan dulu mikrofonnya. Kan di dalam macam-macam istishab ada beberapa contoh. Nah, yang Bapak tanyakan itu istishab yang mana? Terserah. Oh, terserah. Baik, Pak.
Contohnya yakni misalnya hak milik pada suatu benda adalah tetap dan berlangsung terus disebabkan adanya transaksi pemilikan yaitu akad sampai adanya sebab lain yang menyebabkan hak milik itu berpindah tangan kepada orang lain, misal dijual atau dihibahkan. Oke, singkatnya gimana contohnya? Pakai bahasamu sendiri gimana Siti Khotijah? Seperti ini Pak. Harta tanah warisan dari orang tua saya itu milik saya. Selagi tidak ada dalil yang menunjukkan, tidak ada bukti yang menunjukkan supaya menghibahkan kepada orang lain atau dijual kepada orang lain, harta tersebut tetap milik saya. Oke. Pipit. Ada contoh yang lain tentang istishab, Pipit? Ya, Pak. Misalnya ada orang yang berada di wilayah yang tidak mendapatkan dakwah, maka orang seperti itu tidak dikenai hukum syara karena perintah atau larangan belum sampai ke dia sama orang itu. Oke. Satu lagi contoh. Nurul Hasanah. Jika tidak akan air wudhu, maka ulama sepakat bahwa ia boleh tayamum. Akan tetapi jika di tengah sholat kemudian turun hujan, bagaimana hukumnya? Pendapat satu menggunakan ijma, yakni menghukumi tayamumnya tiap berlangsung atau sah karena memberlakukan ijma. Sahnya tayamum sebelum datangnya hujan tadi. Pendapat kedua, istishab seperti ini tidak berlaku karena syarat keabsahan tayamum batal dengan adanya air. Oke. Itu tentang perbedaan ya. Oke. Di bagian akhir di slide itu saya sampaikan tentang beberapa kaidah yang terkait dengan istishab itu ya. Ada istishab baqa'u makana, al-aslu baqa'u makana ala makana. Ada kaidah bunyinya itu ya, al-aslu baqa'u makana ala makana. Artinya apa? Maknanya apa? Mei, Nurian, Adityas. Mei? Ya, Pak. Ada kaidah itu, al-aslu baqa'u makana ala makana. Maksudnya apa? Contohnya apa? Seingat saya ya, Pak. Soalnya tadi itu kurang fokus bagian itu. Pada dasarnya, segala sesuatu itu hukumnya mubah. Semua makanan itu mubah atau halal untuk dimakan sampai ada dalil yang mengharamkannya. Contohnya, transaksi apapun itu semuanya boleh selagi tidak ada dalil yang mengharamkannya. Jadi semua makanan itu halal sampai ada dalil yang mengharamkan makanan tertentu. Oke, itu namanya al-ibahah al-asliyah itu. Itu al-ibahah al-asliyah. Oke. Oke, Rosid, Fauzi, coba apa? Al-aslu baqa'u makana ala makana. Apa itu penjelasannya? Mana, Rosid? Rosid Fauzi? Ulangi lagi Pak soalnya Pak.
Ada kaidah al-aslu baqa'u makana ala makana. Maksudnya apa? Contohnya apa? Belum ditulis, Pak. Belum ditulis. Oke. Safa Alia. Nurmalita. Ya, Pak. Oke. Apa artinya? Hukum Maksudnya apa itu? asal hukum asal segala sesuatu adalah tetap dalam keadaannya semula dan keyakinannya tidak bisa hilang karena keraguan. Itu sudah kaidah yang lain tuh yang kedua. Kalau yang aslu baqa'u makana ala makana itu maksudnya apa? Terus contohnya apa? Itu kan gak ada yang Ayo yang lain. Diva. Ya, Pak. Apa Diva, ayo. Al aslu baqa'u makana ala makana. Ada kaidah itu. Maksudnya apa? Pada asalnya semua yang sudah ada itu tetap ada pada kondisinya sampai ada dalil yang merubahnya. Oke. Misalnya apa? Misalnya ketika saya sedang berwudu, saya dihukumi sebagai orang yang sedang berwudu kecuali saya ada bukti bahwasanya saya sedang hadas. Oke. Kalau sudah yakin berwudu, maka dia dihukumi berwudu sampai terbukti bahwasanya sudah hadas. Dia berhadas atau Oke. Ada kaidah yang terkait dengan istishab, ada namanya kaidah al-aslu bara'atu dhimmah. Ya, temannya harus duduk jejer aja, Rosid, ya, biar nggak dari atas dari bawah gitu. Oke. Dan nggak ngintip siapa? Ngintip Pipit atau ngintip Siti Nur Khotijah itu ya. Oke. Ada al-aslu bara'atu dhimmah. Kalau dalam hukum namanya asas apa ini? Trisulastri. Trisulastri. Ada asas apa namanya ini? Al-aslu bara'atu dhimmah. Nggak muncul Trisulastri. Ada orangnya, masuknya terlambat. Sihan. Iya, Pak. Oke, al-aslu bara'atu dhimmah. Itu, Pak, asas praduga tak bersalah. Oke, apa itu asas praduga tak bersalah itu? Yaitu semua orang itu tidak bersalah sampai ada bukti yang menyatakan bahwa orang itu bersalah. Jadi tidak boleh menuduh orang lain melakukan perbuatan dosa, perbuatan salah, atau melanggar hukum sampai ada dalil bahwa orang itu melanggar hukum. Oke, ya itu namanya asas praduga tak bersalah. Itu kalau dalam istishab, kaidahnya itu al-aslu bara'atu dhimmah. Oke. Ada contoh lain tentang al-aslu bara'atu dhimmah? Wildan. Iya, Pak. Nah, tentang al-aslu bara'atu dhimmah. Ada contoh lainnya selain tadi? Belum tahu, Pak. Belum tahu. belum lihat sampai situ, Pak. Baru setengah-setengah. Masih memahami, Pak. Mutiara Kusumawati. Iya, Pak. Al-aslu bara'atu dhimmah. Ada contoh lain selain yang ditampilkan oleh Sihan tadi? Yang itu belum tahu, Pak.
Belum tahu juga. Reno, Iya. Iya, Pak. Reno. Belum sampai situ, Pak. Belum sampai situ, sampai di Ya. sini. Baru sampai di Apa? mana kalau belum sampai situ? Baru sampai sini. Nuswantoro, mungkin Nuswantoro, ayo. Dalam istilah hukum, bahwasanya kita harus berprinsip semua orang itu dalam kondisi yang tidak melakukan tindak pidana apapun, Pak. Ya, itu yang disampaikan oleh Sihan tadi. Oke, kalau saya bilang misalnya Wildan, tolong segera transfer utangmu ke saya sekarang, 5 juta ya. Itu gimana? Wildan. Berarti saya Pak Nasiruddin ngomong ke saya untuk menyaurkan utang saya ke Pak Nasiruddin gitu. Gimana? Mau nggak? Tak kasih nomor rekening saya, segera ditransfer ya. Nah, tapi kan belum ada kejelasan loh Pak tentang saya memiliki utang sama Pak Nasiruddin atau belum, nah gitu Pak. Nah, itu dalam istishab namanya bara'atu dzimah. Semua orang itu tidak punya tanggungan utang ke orang lain sampai terbukti bahwasanya dia berhutang. Kan gitu. Harusnya kan gini, ada nggak buktinya kalau saya memang sudah berhutang ke Bapak misalnya gitu. Pada asalnya semua orang terbebas dari tanggungan kepada orang lain. Saya nggak bersalah kepada kamu, saya nggak punya hutang ke kamu, dan sebaliknya. Sampai terbukti bahwasanya ada perjanjian hutang piutang antara Wildan dengan saya. Wildan pinjam uang ke saya 5 juta untuk bayar UKT selama 2 semester misalnya. Nah, itu baru ada tanggungan. Selagi tidak ada itu, maka namanya tidak ada tanggungan. Semua orang terbebas dari tuntutan yang seperti itu, baik perdata maupun pidana. Kalau pidana kan tadi ya, tidak ada bukti bahwasannya Nuswantoro itu melakukan pencurian. Kita nggak boleh mengatakan, wah Nuswantoro itu yang mencuri laptop saya. Sampai ada bukti bahwasannya memang ada pencurian itu. Nah, itu pidana. Perdata tadi misalnya hutang piutang. Ngerti-ngerti kok saya minta ditransfer 5 juta, Wildan hutang ke saya, nggak ada buktinya, nggak bisa. Al aslu bara'atu dzimmah. Oke, ada yang pidana, ada yang perdata. Pada dasarnya semua orang bebas dari semua tuntutan, tindak pidana, kesalahan, dosa dan seterusnya. Oke, itu al aslu bara'atu dzimmah. Oke, ada pertanyaan yang lain terkait dengan ini? Nah, intinya istishab itu yang seperti itu. Yang lain kaidahnya mirip-mirip, tentang keyakinan juga seperti itu, tentang bahwasanya keraguan tidak bisa dihilangkan dengan keyakinan. Nah, jadi intinya aslu baqa'u makana ala makana, atau aslu bara'atu dzimmah, atau ada al bara'ah asliyah tadi. Segala makanan dalam hal muamalah semuanya boleh, kecuali yang dilarang. Semua makanan halal kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Oke. Gitu. Maka prinsipnya ada yang mengatakan jadi tidak perlu ada sertifikat halal, tapi yang perlu adalah sertifikat haram. Kalau ada sertifikat haram berarti yang tidak ada sertifikat haramnya halal. Mungkin begitu. Ya. Kalau kita di prinsipnya justru makanan kalau ada sertifikat halalnya itu yang halal. Itu karena apa? Karena kita sudah bercampur ya antara muslim dengan non muslim, yang sebagian memperhatikan tentang kehalalan makanan dan sebagian tidak, maka perlu ada sertifikat halal itu. Ya, supaya menjamin apa yang kita konsumsi benar-benar halal. Oke. Itu secara garis besar istishab. Nanti penjelasannya silahkan diperdalam lagi di video itu. Ada yang belum jelas silahkan ditanyakan di forum yang sudah saya siapkan di e-learning di Sikulonnya.
Oke, ada yang bertanya? Silahkan. Jika ada yang belum jelas. Pak, izin bertanya, Pak. Oke, silahkan. Kalau untuk penetapan bulan Ramadan ini termasuk istisab tidak, Pak? Bukan. Bukan. Karena kan nggak bisa menggunakan hukum yang sebelumnya apa? Nggak bisa. Bukan. Bukan. Ya, karena itu harus mencari hilal kan. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Oke, ada yang lain? Pak, izin bertanya. Oke, ya, silahkan. Tadi kan ada contoh istishab yang menyatakan kalau apa tentang tayamum tadi loh, Pak. Ya, ya, ya. Seumpamanya kalau ada kasus saat lagi di perjalanan, nah itu kan kita cuman bawa air 1 botol 1 liter air, 1 liter air, kemudian kan saya pernah mendengar kalau Rasulullah itu pernah wudhu cuman pakai setengah gelas air kan, Pak, atau segelas air. Nah itu kan kalau segelas air kan pasti lebih dari 1 liter kan, Pak. Nah, Ya, itu apakah kita harus wudhu dengan air atau tetap tayamum, Pak? Oke. Satu gelas itu nggak sampai 1 liter. Anda punya aqua air kemasan gelas itu enggak? Itu hanya berapa itu? 400 cc ya? Iya, Pak, sekitar 200 mili, Pak. Nah, ya 200 mili. 200 mili saja nggak sampai literan itu. Cukup. Ya. Maka bagaimana kalau kita dalam perjalanan? Ya, kalau selagi masih ada air, maka harus wudhu. Kecuali yakin bahwasanya air itu dipakai untuk minum. Kalau sampai dipakai wudhu, maka dia bisa mati karena tidak dapat air minum. Kamu lakukan perjalanan, mungkin ada di wilayah yang nggak ada sumber air sama sekali, kamu hanya punya air 1 botol. Kalau diminum, kalau dipakai wudhu, kamu nggak bisa minum. Padahal perjalanan masih jauh, misalnya. Itu baru boleh tayamum. Tapi kalau masih memungkinkan mendapatkan air lagi untuk minum, maka ya harus wudhu. Gitu. Harus wudhu. Jadi sebelum sholat kita harus cari air dulu. Kalau tidak ditemukan, barulah yang dipakai untuk minum itu boleh dipakai untuk wudhu. Itu pun jika yakin nanti masih menemukan air. Jika ya seyakin-yakinnya tidak akan ada air lagi, kecuali air yang di botol itu, maka ya air yang di botol itu yang dipakai untuk minum, Anda boleh tayamum. Karena keselamatan nyawa lebih diutamakan daripada wudhu, karena wudhu masih boleh diganti dengan tayamum. Gitu. Jelas ya? Pak, tanya lagi, kan saya sering naik gunung ya, Pak. Ya, kan itu di gunung kan nggak di semua tempat ada sumber air. Kadang harus menjangkau lebih dari 1 jam atau 2 jam untuk mendapatkan sumber air, dan itu medannya pun sulit, Pak. Itu apakah saya juga harus berwudu ketika saat ingin sholat atau boleh tayamum, Pak? Karena medannya kan susah, Pak, kalau di gunung itu. Itu bagaimana, ya kan, Pak, solusinya? Ya kan sengaja ke situ. Ngapain ke situ juga? Ya, kalau masih mungkin dijangkau, maka masih wudhu dulu, wudhu. Apalagi kalau di gunung masihlah, misalnya pakai embun juga masih bisa, pakai air-air yang tersisa atau yang nempel-nempel di daun itu masih mungkin. Ya. Ukurannya adalah apakah sampai mengancam jiwa apa tidak. Jika sampai mengancam jiwa, maka boleh bertayamum. Boleh tayamum. Tapi kalau hanya sekedar susah, Pak, sebenarnya bisa, tetapi susah. Ya harus tetap wudhu, karena masih mungkin dijangkau itu, tidak sampai mengancam jiwa. Ukurannya sampai mengancam jiwa.
atau sangat-sangat susah gitu ya, sangat-sangat susah yang misalnya sampai di sana pun jangan-jangan waktu sholatnya sudah habis gitu, ya sudah tayamum saja. Ya. Itu makanya naik gunung ya perlu persiapan betul lah, yang seperti itu juga dipikirkan. Ya. Karena ada, oke, ada prinsip wala tulqu biaidikum ila tahlukah, jangan sampai menceburkan diri kita ke dalam sesuatu yang membahayakan diri. Ya naik gunung tapi kalau nggak persiapan dan sebagainya kan sama dengan bunuh diri nanti. Persiapan maksimal lah, termasuk yang seperti itu dipikirkan lagi supaya tidak dapat kesulitan yang mengganggu ibadah kita. Oke. Ada yang lain? Firdaus? Tidak, Pak. Oke. Coba sebutkan satu kaidah tentang istishab, Firdaus. Bentar, Pak. Satu aja. Ya. Kaidah istihab. Al aslu fi asya'i bahah. Al ibahah. Al aslu fil asya'i al ibahah. Artinya apa? Terkait dengan muamalah, pada dasarnya segala sesuatu itu hukumnya mubah. Semua bentuk makanan itu mubah, halal dikonsumsi sampai ada dalil yang mengharamkannya. Oke ya. Oke, saya kira itu. Masih ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ada pertanyaan terkait dengan istishab? Khalisna? Belum, Pak. Hadi? Belum, Pak. Oke. Kalau tidak ada, saya anggap semuanya jelas. Tidak ada alasan nanti kalau ada soal tentang ini Anda berkelit tidak tahu atau belum paham gitu ya. Oke, terima kasih. Kita akhiri perkuliahannya karena sudah ada video pembelajarannya, sudah interaktif juga. Semoga saja bermanfaat. Selamat berpuasa. Semoga sampai nanti sore ya. Karena masih mungkin tuh yang putri-putri sekarang puasa, nanti jam 5 kemudian batal puasanya. Nah, kalau wildan sampai seperti itu ya kebangetan, apalagi di kos itu ya. Masuk orang tekan hari itu. Nanti poso ngasar ke wildan, bahaya. Firdaus itu yang mencurigakan. Oke, kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.